Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan menceritakan legenda misteri Gunung Kelut dan legenda hantu Gundul Pringis. Cerita legenda ini dipublish oleh website yang bernama Cerita Seram Horor, atau lebih tepatnya ceritaseramhoror.blogspot.com. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita dengarkan legenda Gunung Kelut dan hantu Gundul Pringis ini. Yang pertama kita akan masuk ke cerita legenda Gunung Kelut. Gunung Kelut merupakan gunung berapi yang masih aktif yang terletak di Jawa Timur. Tepatnya berada di Kabupaten Kediri dan Blitar. Gunung ini memiliki ketinggian 1731 mdpl. Bisa melalui Kabupaten Kediri, untuk dari Kabupaten Blitar juga bisa. Hanya pada akhirnya akan melalui jalur Kabupaten Kediri juga. Gunung Kelut merupakan salah satu tujuan wisata yang terkenal yang berada di Jawa Timur. Di balik keistimewaannya ini, banyak sekali misteri-misteri yang tersimpan di sana. Menurut legendanya, Gunung Kelut ini terbentuk dari sebuah pengkhianatan cinta seorang putri yang bernama Dewi Kilisuci terhadap dua raja sakti, yaitu Mahesasuro dan Lembusuro. Kala itu, Dewi Kilisuci, anak putri Jenggolomanik, yang terkenal akan kecantikannya, dilamar oleh dua orang raja. Namun yang melamar bukan dari bangsa manusia, karena yang satu berkepala lembu yang bernama Raja Lembusuro, dan yang satunya lagi berkepala kerbau bernama Mahesasuro. Untuk menolak lamaran tersebut, Dewi Kilisuci membuat sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa, yaitu membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut. Yang satunya harus berbau amis dan yang satunya harus berbau wangi, dan harus selesai dalam satu malam atau sampai ayam berkokok. Dengan kesaktian Mahesasuro dan Lembusuro, sayembara tersebut disanggupi. Setelah bekerja semalaman, keduanya menang dalam sayembara, tetapi Dewi Kilisuci masih belum mau diberi istri. Kemudian Dewi Kilisuci mengajukan satu permintaan lagi, yaitu yakni kedua raja tersebut harus membuktikan dahulu bahwa kedua sumur tersebut benar-benar berbau wangi dan amis. Dengan cara mereka berdua harus masuk ke dalam sumur. Terpedaya oleh rayuan Dewi Kilisuci, keduanya pun masuk ke dalam sumur yang sangat dalam tersebut. Begitu mereka sudah berada di dalam sumur, ternyata Dewi Kilisuci memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun keduanya dengan batu. Maka matilah Mahesasuro dan Lembusuro. Tetapi sebelum mati, Lembusuro sempat bersumpah dengan mengatakan, "Ya, orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulungagung akan menjadi danau." Dari legenda ini, akhirnya masyarakat lereng Gunung Kelut melakukan sesaji sebagai tolak balak sumpah itu yang disebut Larung Sesaji. Acara ini digelar setahun sekali pada tanggal 23 bulan Suro oleh masyarakat Sugih Waras. Dan berikut adalah hal-hal misteri yang dipercaya oleh warga sekitar Gunung Kelut. Yang pertama yaitu jalan misteri di Gunung Kelut. Sebut saja, jika Anda mempunyai benda yang berbentuk bulat seperti bola maupun benda lainnya, maka dapat berpindah tempat dan bergerak dengan sendirinya tanpa harus diberi gaya dorong. Dan contoh lainnya mobil dalam keadaan gigi netral, tanpa handrem atau rentangan, maka mobil akan bergerak dengan sendirinya meskipun mesinnya dimatikan. Yang kedua adalah tentang ritual di Gunung Kelut. Terkait dengan ritual sesaji yang digelar masyarakat lereng Gunung Kelut pada tahun 2007 silam, tatkala ritual digelar,
sesepuh Baronggo dalam ritualnya mendapat wangsit gaib, yaitu berupa pesan terjadinya pertanda besar menyawal keberadaan Gunung Kelut yang terletak 40 km dari kota Kediri yang memiliki keunikan di puncaknya, yakni berbentuk strato dengan danau kawah di tengahnya. Walaupun danau kawah itu saat ini telah berubah bentuk menjadi kubah lava, wangsit tersebut mengatakan, "Le, sing hati-hati arep lewat danyang Gunung Kelut." Tutur Mbah Ronggo mengenai pesan gaib yang merupakan pesan jika Gunung Kelut akan meletus. Terbukti, tahun 2007 Gunung Kelut meletus dengan letusan terakhir bersifat efusif atau mengalirkan material, berbeda dari letusan sebelumnya yang bersifat eksplosif atau menyemburkan material. Akibat letusan terakhir, danau kawah Gunung Kelut yang berwarna hijau berubah menjadi kubah lava yang mengalirkan material berwarna hitam dari dalam perut gunung. Ketinggian kubah lava saat ini mencapai 250 meter dengan lebar sekitar 400 meter. Sepanjang sejarahnya, gunung ini tercatat mengalami 29 kali letusan, baik eksplosif maupun efusif. Mulai tahun 1000 sampai tahun 2007, erupsi eksplosifnya mampu menghancurkan ratusan desa di sekitarnya, termasuk ribuan hektar lahan pertanian dan menewaskan ribuan warga. Sebagai gambaran, 5 letusan terakhirnya saja memakan korban sebanyak 5.400 jiwa. Berdasarkan pengamatan letusan selama 3 abad berturut-turut, waktu istirahat terpanjang aktivitas dalam perut Gunung Kelut adalah 65 sampai 76 tahun. Tetapi pernah pula hanya 3 tahun. Sejak letusan tahun 1901, waktu istirahat gunung itu menjadi lebih singkat, yaitu 15 sampai 31 tahun. Bahkan pernah mencapai paling singkat, yaitu 1 tahun. Yang selanjutnya adalah tentang misteri penunggu kawah Gunung Kelut. Nama Gunung Kelut tersebut berasal dari Jarwo Dosok, yakni dari kata ke yang artinya kebak dan lut yang artinya ludira. Hal ini berarti bila murka bisa merenggut banyak korban jiwa tak berdosa. Menurut kepercayaan penduduk sekitar, kawah gunung ini dijaga oleh sepasang buaya putih yang konon merupakan jelmaan bidadari. Legenda menceritakan, zaman dahulu kala ada 2 bidadari sedang mandi di telaga tersebut. Karena terlena, 2 bidadari ini melakukan perbuatan seperti yang biasa terjadi pada manusia modern, yakni berbuat intim dengan sesama jenis. Jadi, kedua bidadari itu termasuk penganut lesbian. Perbuatan tersebut rupanya diketahui oleh dewa. Karena kesal, sang dewa pun mengutuk kedua bidadari tersebut. "Kelakuan kalian mirip buaya," ucap sang dewa. Karena dewa memang penguasa jagat, kata-kata tersebut sangat ampuh, membuat 2 bidadari tersebut seketika berubah menjadi 2 ekor buaya. Konon, hingga kini mereka menjadi penunggu danau Gunung Kelut. Letusan Kelut pada tahun 1586 menelan korban hingga 10.000 orang meninggal. Pada letusan 19 Mei 1919 memakan korban sebanyak 5.110 jiwa. Sedang letusan 26 April 1966 menelan korban jiwa 212 meninggal, 74 hilang, dan 89 luka-luka. Menurut sesepuh di desa sekitar gunung ini, para korban itu sedang dikersake 2 bidadari penunggu kawah. Bila laki-laki diperlakukan sebagai suami dan yang perempuan diangkat sebagai saudara. Warga menengarai, bila Gunung Kelut akan meletus biasanya ada 2 sorot sinar terang masuk ke dalam kawah, atau banyak burung gagak berterbangan di pedesaan. Nah teman-teman, itulah sedikit cerita dari legenda Gunung Kelut. Semoga teman-teman suka dan jadi tahu tentang legenda Gunung Kelut ini. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya adalah tentang legenda hantu Gundul Pringis. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini cerita legendanya. Apa teman-teman ada yang tahu Gundul Pringis? Orang Jawa pasti udah familiar nih. Gundul Pringis itu setan yang berwujud kepala tanpa tubuh. Jadi bentuknya kepala yang sedang meringis atau ketawa. Setan ini sering terlihat di sekitar pohon kelapa, karena biasanya Gundul Pringis menjelma menjadi buah kelapa.
Dari luar terlihat seperti buah kelapa, tetapi ketika dikuliti dan dibelah, keras. Yang keluar bukannya air kelapa segar, tetapi darah. Hantu gundul pringis munculnya menjelang maghrib. Gundul pringis biasanya menyamar sebagai ayam yang meminta dikandangin. Begitu si ayam dipegang, ciluk bah, si ayam berubah menjadi kepala setan. Atau kalau malam, setan gundul pringis ini biasanya menyamar sebagai buah kelapa yang jatuh. Nah, jatuhnya ini pas banget ketika ada orang lewat. Bentuknya sih kelapa, tapi ketika didekati berubah menjadi kelapa yang sedang meringis atau ketawa. Sebutan lain dari gundul pringis adalah kepala gelinding. Kenapa demikian? Karena hantu ini bisa mengejar dengan cara menggelinding. Bisa kalian bayangin? Ia akan mengejar para korbannya dengan menggelindingkan kepalanya dengan cepat, dan bisa saja menggigit sasarannya agar tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena itu, berhati-hatilah bila hendak menendangnya, karena bisa saja ia malah menggigit Anda tanpa ampun. Kecuali Anda sedang menggunakan sepatu besi. Haha, just kidding. Oke teman-teman, itu adalah sekelumit cerita dari legenda hantu gundul pringis. Semoga kalian jadi tambah tahu tentang legenda ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita legenda Nusantara kali ini. Semoga teman-teman suka. Jika ada masukan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.